Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel DIY Electrical. Kali ini saya akan mensimulasikan cara kerja komponen aktif. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa komponen aktif, yaitu ada dioda, transistor, dan juga IC. Sekarang kita ke komponen yang pertama, yaitu dioda. Fungsi utama dioda mengarahkan muatan listrik dari AC ke DC. Di sini saya akan mensimulasikan cara kerja dioda. Ada beberapa alat tambahan ya. Yang pertama di sini saya menyiapkan satu buah trafo biasa ya, 3 ampere. Dan nanti saya akan hubungkan dengan dioda. Input trafo menggunakan tegangan 220 volt, tegangan AC. Kemudian untuk outputnya nanti kita ambil tegangan 12 volt. Kita ambil tegangan dari 12 dan juga CT. Kemudian untuk bebannya di sini saya menyiapkan beban DC. Ini dia. Ini adalah dinamo DC ya, untuk wiper mobil. Kita akan lihat untuk reaksinya. Di sini saya akan mengetes tanpa menggunakan dioda ya, dengan tegangan supply 12 volt. Oke, itu dia. Dinamo tidak bekerja ya, hanya bergetar saja. Sekarang saya akan menambahkan dioda dan kita akan lihat untuk reaksinya. Ini yang garis putih ada di atas ya, sebagai katodanya. Katoda ini akan mengeluarkan tegangan positif. Sekarang kita akan tes lagi menggunakan dioda. Nah, di sini untuk dinamo berputar ya, bisa berputar. Berarti untuk tegangannya setelah melewati dioda sudah berubah menjadi DC. Sekarang saya akan balik diodanya dan kita akan lihat lagi putarannya ya. Putarannya berbalik ya, karena muatannya juga dibalik dari polaritas diodanya. Kita akan tes lagi tanpa dioda. Dinamo tidak bekerja ya, hanya bergetar saja. Oke, di sini untuk dinamonya saya berikan kabel ya, biar terlihat jelas putarannya. Jadi dengan cara membalik dioda kita bisa membalikkan polaritas tegangannya. Oke, kita ke komponen berikutnya, yaitu transistor. Di sini saya akan mensimulasikan cara kerja transistor. Saya menggunakan transistor C945 dengan jenis NPN. Ini adalah skematiknya ya, skematik sederhana. Dan di sini saya juga sudah merakit rangkaiannya. Fungsi utama transistor sebagai saklar, pin switch sebagai saklar, yaitu kolektor dan juga emitter. Untuk mengaktifkan kedua pin ini, kita perlu memberikan tegangan pada pin basis, yaitu sebagai pemicu agar pin kolektor dan emitter bekerja. Oke, kita akan langsung simulasikan ya. Saya akan beri tegangan 3,5 volt. Oke, kita hubungkan supply positif ya, positif ke kaki LED, kemudian negatif ke kaki emitter transistor. Nah, untuk mengaktifkannya kita memerlukan tegangan yang menghubungkan ke basis transistor ya. Di sini saya menambahkan sebuah resistor dan juga switch ya. Kita akan tekan tombolnya. Dan di sini lampu LED bisa hidup ya. Berarti
rangkaian ini sudah bekerja dan transistornya juga berfungsi dengan baik. Di sini saya fungsikan masih manual ya. Bagaimana dengan cara otomatis? Saya akan membuat rangkaian yang kedua. Transistor dapat bekerja secara otomatis, dikontrol oleh pin basis dengan memberikan tegangan sebagai input masukan trigger. Input masukan ini bisa bersumber dari komponen pasif ataupun aktif, seperti resistor, kapasitor, dioda, transistor, ataupun IC. Ini adalah rangkaian sederhana ya, yaitu adalah rangkaian flip-flop. Kita akan tes. Oke, di sini untuk lampunya sudah mulai menyala ya. Di sini lampu berkedip bergantian ya. Dan transistor sudah bekerja secara otomatis, menghidupkan atau mematikan LED ya. Dengan cara kerja, input basis terhubung ke kapasitor, dan kapasitor ini akan melakukan pengisian dan pengosongan. Jadi akan berkedip bergantian sesuai input pada tegangan basis. Oke, di sini saya sudah memfungsikan fungsi transistor sebagai saklar otomatis. Kita ke komponen berikutnya, yaitu IC atau Integrated Circuit. Ini adalah IC 4017 yang akan kita simulasikan cara kerjanya. IC ini adalah IC counter, memiliki 10 output, 1 buah input trigger, pin reset, dan juga clock enable. Dan nanti akan saya jelaskan tentang pin tersebut. Di sini saya sudah melakukan perakitan menggunakan project board ataupun protobot. Di sini saya rakit sesuai seperti rangkaian running light. Mungkin teman-teman pernah praktek di sekolah mungkin tentang running light, berarti tidak asing dengan IC ini. Oke, kita akan simulasikan. Selain input tegangan, di sini ada 2 buah push button ya, atau switch sebagai input trigger dan juga pin reset. Sekarang kita akan tes rangkaiannya. Saya akan beri tegangan sekitar 5 volt. Oke, untuk outputnya sudah menyala ya LED-nya. Di sini terdapat 10 LED sebagai pin output. Lalu bagaimana cara kerja IC ini? Kita harus memberikan input masukan trigger ya, untuk menjalankan output dari masing-masing channel counter. Kita akan tes. Nah, ini dia ya cara kerjanya. Outputnya akan bergeser aktif sesuai input yang kita masukkan ya. Berapa kali kita tekan, dia akan mengaktifkan channel berikutnya. Mau lambat ataupun cepat, output akan mengikuti input. Lalu bagaimana fungsi dari tombol berikutnya, yaitu tombol reset. Pin reset ini bekerja untuk mengembalikan ke posisi awal, yaitu ke channel nomor 1. Jadi ketika kita berada di channel lain atau di counter lain, kita pencet pin reset, maka dia akan kembali ke channel yang pertama. Jadi lampu LED hidup dimanapun kita pencet reset, dia akan kembali ke awal. Jadi cara kerja IC ini seperti itu ya.
IC ini juga seperti transistor, bisa kita fungsikan secara otomatis dengan cara menghubungkan input trigger ke rangkaian yang lain. Seperti pada rangkaian running LED, IC ini terhubung ke IC 55 ya, sebagai IC timer. Di sini saya akan mencoba menghubungkan rangkaian flasher ini dengan IC ini ya. Mungkin bisa terhubung inputnya. Saya akan coba mengontrol input IC melalui output pada LED. Seperti cara kerja IC 555. Oke, kita akan tes ya. Nah, di sini IC bisa terkontrol ya. Ini karena kurang bagus koneksinya. Jadi jika tegangan stabil ataupun inputnya stabil, kita bisa mengontrol output IC. Oke, itu tadi video tentang mensimulasikan komponen aktif. Mungkin ada banyak jenis untuk dioda, transistor, ataupun IC. Tapi saya berharap untuk video ini dapat mewakilkan cara kerja komponen aktif yang lainnya. Oke, saya rasa cukup sekian video dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.